sekarang peran utama itu bukan di pengusaha lagi Bang Rasidi, Tapi di operator. tapi di operator dan pengambil kebijakan. Mereka yang menentukan. Kalau dulu kan pengusaha yang bisa menentukan deh. Jadi yang mengatur aturan main, kemudian yang menjadi wasit dalam rangka pertandingan, semuanya ada di operator dan di pemerintah. Ya itulah sebenarnya yang sekarang banyak Karena terjadi. teman-teman misalnya pengusaha ini hanya bagian dari untuk mengikuti aturan main aja. Iya, seperti itu Bang Rasidi. Makanya kan kenapa jadi sekarang ini yang kemarin KPK itu kan dia kan menyinyalerir bahwa sejak awal udah dikondisikan kan. Nah, yang bisa masuk ke dalam sistem siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita berjumpa dalam Ngopi Ngobrol Pinggiran Akhir Pekan, dialog yang diinisiasi oleh jejakrekam.com dan jrnews.co.id, media online di Kalimantan Selatan. Masih dalam rangkaian di bulan Desember dalam ekspedisi akhir tahun dan dalam kaitan dengan Hakordia, Hari Anti Korupsi Sedunia 9 Desember. Ada banyak hal yang kemudian menarik kalau kita diskusi soal kasus korupsi termasuk di Kalimantan Selatan. Terakhir misalnya kasus operasi tangkap tangan OTT di Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Selatan dalam kaitan dengan pengadaan barang dan jasa yang kemudian ini lagi-lagi menjadi sesuatu yang menyentakkan publik. Nah, pada sisi yang lain, sesuatu yang rawan kaitan dengan korupsi adalah pengadaan barang dan jasa, kemudian di sektor jasa konstruksi dan juga misalnya diantaranya. Nah, kita akan bahas hari ini, sudah hadir seperti biasa, tamu saya ada Bang Dr. Subhan Syarif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, hari ini kita dalam rangkaian ekspedisi akhir tahun, tapi juga dalam rangka Hakordia. Kan kalau kita bicara korupsi, hal yang tidak jauh itu adalah di pengadaan barang dan jasa, termasuk ada soal di jasa konstruksi kan. Nah, Bang Subhan kan pernah menjadi ketua LPJK ya, Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi di Kalimantan Selatan, yang tentu kan juga dalam kaitan itu ada hubungan kan dengan pemerintah daerah, misalnya dalam kaitan dengan pengadaan barang dan jasa. Ya di dunia jasa konstruksi Jasa konstruksi secara umum. Nah, memang kan kalau kita misalnya bicara usaha, sebenarnya bukan hanya usaha jasa konstruksi. Sebenarnya banyak. Semua usaha yang terkait biasanya ada hubungannya dengan pemerintah, itu memang punya kecenderungan itu sejak dulu ya, selalu terjadi hubungan yang mesra tanda kutip gitu kan, mesra tanda kutip itu biasanya kan untuk menjalin hubungan itu memang mereka melakukan kesepakatan segala macam. Nah, akhirnya dari situlah sebenarnya muncul mulai kegiatan-kegiatan yang sebenarnya kurang sesuai dengan misalnya aturan yang berlaku. Nah, apalagi kalau perkembangan berikutnya, kita kan kebetulan Bang Rasidi dunia usaha ini kan di sektor konstruksi itu kan mulai terlibat sejak tahun 1989. Itu mungkin sudah hampir berapa puluh tahun itu ya? 35 tahun. Nah, 35 tahun lah. Nah, awal dulu kan kita langsung begitu lulus dari sekolah S1 itu, kita langsung di dunia usaha, dunia jasa konstruksi. Nah, pada saat itulah sebenarnya kebiasaan atau mungkin budaya seperti yang kalau sekarang dinamakan kolosi mungkin seperti itu tuh sudah lama terjadi. Karena dulu tuh kan misalnya pekerjaan di jasa konstruksi, misalnya di kontraktor, kemudian di konsultan, itu ada aturan yang tidak tertulis yang harus si pihak yang mendapatkan pekerjaan ini menyisihkan sebagian keuntungannya atau mungkin istilahnya tuh diminta berpartisipasi dalam hal kegiatan tersebut. Semacam tradisi tanda terima kasih. Sebenarnya ya mungkin kalau bisa dikatakan itu kan mungkin bisa lah kalau disamakan itu tanda terima kasih. Nah, tapi pada saat itu kan KPK belum ada kan. Pada saat itu KPK belum ada dan itu sebenarnya dianggap sesuatu yang wajar-wajar saja. Itu muara awalnya. Karena mungkin ketidaktahuan misalnya kita pengusaha atau ketidakpahaman dari si penyelenggara negara bahwa itu sebenarnya bagian dari hal-hal yang menjadi cikal bakal semakin suburnya korupsi itu. Jadi seperti itu Bang Rasidi. Nah, dulu di tahun kurun 89, 90 sampai 93 itu pengalaman saya itu untuk konsultan dia kisarannya sudah kisaran 15%. 15% dari nilai kontrak.
Biasanya mereka ada yang langsung tanpa dipotong pajak, ada yang sudah dipotong pajak. Jadi minta 15% setelah potong pajak ada yang belum potong pajak. Ada belum, itu tergantung kesepakatan. Oh, kesepakatan. Kesepakatan. Nah, itu sampai 95. Setelah itu, tapi pada saat itu memang tidak ada yang berani terang-terangan. Cuma itu kan seperti budaya, misalnya, oh udahlah kita dikasih pekerjaan, lalu kita sisihkan nanti sekian. Cuma di pengusaha itu ada kesepakatan patokan pasar untuk memberi tadi. Nah kalau untuk konsultan 15%, ada yang ya tergantung lah 15 sampai 20 gitu kan. Nah kemudian di kontraktornya itu ada lagi mereka punya. Nah mereka biasanya kalau misalnya SPK itu bisa sampai 10% dari kontrak mereka. Kalau misalnya lelang itu bisa 5%. Atau mungkin lelang itu kalau kesepakatan di antara rekanan, kan lelang dulu kan mudah diatur tuh. Jadi kalau lelang tuh misalnya dia persyaratannya harus ada hanya misalnya 10 perusahaan yang masukkan penawaran, itu semuanya sepakat. Bahwa yang menang misalnya Bang Rasidi, yang lain mendukung, nanti gantian. Nah di situ ada lagi untuk rekanan itu sekian persen dari nilai kontrak. Oh, jadi diatur. Diatur. Nah, tapi semua dapat pekerjaan. Semua akhirnya kan dibagi kan, kalau udah dapat yang lain nggak ikut lagi di periode berikutnya yang lain lagi, tapi semuanya pemerataan itu sistem yang sebenarnya diatur oleh organisasi. Nah, jadi problem problem korupsi itu sebenarnya tanpa sadar organisasi pun mengajarkan seperti itu. Tapi dulu semua itu berjalan baik-baik saja baik-baik kan? saja. Nah, itu ibaratnya kan dalam tanda petik aturan main yang disepakati kan? Karena dulu itu sebenarnya si orang mitranya kan pemerintah. Nah pemerintah itu tidak terlalu sampai sedemikian jauh masuknya. Jadi begitu pekerjaan dapat misalnya ke Bang Rasidi, ke saya, kita ini udah punya komitmen. Jadi ini mengalir di iramanya si pengusaha saja. Nah problemnya perkembangan berikutnya ya setelah turun mungkin setelah 93 ke atas itu semakin luar biasa. Konsultan tuh berkembang sampai 25% sampai 30%. Nah Bang, kalau sudah sampai sebegitu banyak ke 20%, 25%, tadi kan awalnya 15% tuh kan, ada 10%. Keuntungan konsultan sendiri seperti apa? Atau keuntungan misalnya kontraktor pelaksana sendiri seperti apa Bang? Kemudian ketika persennya semakin banyak, kan apakah juga tidak berpengaruh terhadap kualitas? Ya yang jelas kan pastilah berpengaruh terhadap kualitas. Jadi kan kualitas pasti berpengaruh. Cuma kan dalam kualitas itu kan biasanya kan dulu kan tidak terlalu ketat diperiksa Bang Rasidi. Jadi nggak perlu ada tes ini tes itu. Yang penting selesai bisa digunakan, udah clear. Seperti itu kan. Nah kalau di dunia konsultan itu kan ada syarat tenaga tuh. Misalnya tenaganya ada 10, bisa mungkin tenaganya nggak perlu 10 lagi. Cukup misalnya 4 atau 5. Nah sisanya itulah yang dialokasikan untuk itu tadi. Itu yang caranya. Jadi bisa tercover. Ya, berikutnya itu sistem gelondong aja, bukan sistem banyak proyek, ada yang untung, ada yang rugi, tapi secara prinsip keseluruhan tetap bisa mengayomi untuk pekerjaan jadi itu. Saling tambal. Saling tambal seperti itu. Bang, kalau sekarang kan sudah dengan sistem elektronik kan, sistem LPSE ya. Iya. Sistem LPSE, kemudian kalau pengadaan barang kan dengan sudah menggunakan e-katalog. Nah, ruang-ruang itu sebenarnya untuk kemudian untuk mengatur siapa yang dapat, siapa yang menang itu masih mungkin nggak sih Bang? Ya kalau sekarang kan agak susah Bang mengatur itu, tapi kan problemnya kan di manusianya. Nah, perkembangan berikutnya ini sekarang peran utama itu bukan di pengusaha lagi Bang Rasidi. Tapi di operator? Tapi di operator dan pengambil kebijakan. Mereka yang menentukan. Kalau dulu kan pengusaha yang bisa menentukan deh. Misalnya ada 5 pengusaha, mereka bersepakat yang harus menang itu adalah pengusaha A gitu ya, dari yang 5 ini ada A, B, C, D, E misalnya. Yang menang itu adalah A, itu sepakat clear sudah si penyedia jasa, siapa sih mitranya di pemerintah ini oke aja. Kalau sekarang nggak seperti itu. Mitra ini bisa merekomendasikan orang lain yang dia sejak awal bina, itu yang sebenarnya awal masalah. Nah, karena yang dia bina ini bisa saja misalnya rekan dia, atau mungkin tim sukses dia, atau mungkin keluarga dia, seperti itu. Jadi yang mengatur aturan main, kemudian yang menjadi wasit dalam rangka pertandingan, semuanya ada di operator dan di pemerintah. Ya itulah sebenarnya yang sekarang banyak karena terjadi. teman-teman misalnya pengusaha ini hanya bagian dari untuk mengikuti aturan main aja. Iya, seperti itu Bang Rasidi. Makanya kan kenapa jadi sekarang ini, yang kemarin KPK itu kan dia kan menyinyalerir bahwa sejak awal udah dikondisikan kan. Nah, yang bisa masuk ke dalam sistem siapa?
Termasuk membocorkan misalnya persyaratan, mengatur persyaratan supaya bisa kan lelang itu kan ada waktu sebelum itu kan ada proses pranya, kan seperti ini dah. Bisa ada proyek itu kan mau diturunkan sebelum dia dilelangkan itu kan sebelumnya ada mengatur segala macam persiapan segala macam. Nah di dalam proses pengaturan ini mereka udah masukin bahwa nih yang menang ini adalah si A, yang mereka sepakati, yang mereka misalnya ada punya hubungan-hubungan tertentu. Ya misalnya tadi kan misalnya tim di belakang penyandang dana pada saat kampanye atau apa segala macam ini sudah mengatur di sini. Jadi ini udah memetakan bahwa nanti proyek di sini udah ini. Nah inilah yang sebenarnya si pengambil kebijakannya akhirnya harus itu yang menang. Caranya seperti apa? Diaturlah mulai persyaratan segala macam. Jadi orang kan seperti Bang Rasidi. Kalau dia mau memenangkan misalnya satu yang dia maukan oleh si yang pemerintah mitra pemerintah tadi, maka dia bisa membuat aturan-aturan yang akan mendegradasikan yang lain sehingga yang ikut tuh menjadi terbatas. Nah, dia juga bisa membikinkan misalnya konsep mengenai pelelangan itu. Jadi Anda kata dia akan buat harus seperti ini. Ini problem di kita. Di Indonesia tuh problemnya seperti itu. Makanya jangan berharap sepanjang masih model seperti itu Indonesia itu bisa bebas dari persoalan korupsi tadi. Menurunkan pun susah Bang Rasidi. Dulu saya setelah 98 tuh harapan kita pengusaha tuh besar sekali Bang Rasidi. Setelah reformasi. Setelah reformasi karena dulu kan isu 98 tuh kan isu korupsi sebenarnya kan. Kenapa misalnya Orde Baru dianggap. Padahal sebenarnya setelah sekarang ini Orde Baru nggak separah sekarang loh Bang Rasidi. Jadi sekarang lebih parah. Lebih parah daripada Orde Baru. Jadi Bang Subhan sebagai pihak swasta yang merasa terlibat ada pernah di bagian situ merasakan lebih parah. Iya, lebih parah. Luar biasa parahnya sekarang nih. Kalau dulu pengusaha tuh masih bisa berperan dalam hal punya kekuatan lah. Sekarang nggak ada lagi Bang Rasidi. Di era sekarang ini semuanya diatur oleh si yang punya kekuasaan. Jadi kalau pengusaha itu tidak ada relasi dengan penguasa, dengan kekuasaan, ya kalau kita bicara periode kepala daerah 5 tahun, maka 5 tahun dia akan puasa. Ya seperti itulah. Dan itu bisa dicek lah. Kalau sayangnya ini kan problemnya kan gini, pengusaha ini kan malas bicara itu. Nah kalau saya ini kan kebetulan bicara karena mantan pengusaha kan, mantan lah. Jadi kan lebih bebas lah. Karena tidak punya kepentingan apa-apa lagi kan. Bang, kalau boleh nanya, terakhir Bang Subhan pernah mengerjakan paket pekerjaan pemerintah terakhir tahun kapan? Saya terakhir itu sekitar tahun 2010-an mungkin, 2006. Sudah lama banget berarti. Karena kenapa itu? Saya kan mulai 2006 itu kan sudah menjadi salah satu petinggi organisasi jasa konstruksi. Nah saya nggak ingin ada konflik kepentingan. Karena itu akhirnya saya yang biasanya direktur utama saya mundur. Saya tidak menjadi direktur utama lagi. Artinya kalau saya jadi direktur pun sebagai syarat saja saya untuk bisa duduk menjadi ketua organisasi. Sampai terakhir kan di tahun 2020 menjadi ketua LPJK itu kan terakhir era saya kan. Setelah itu kita praktis setelah 2020 tidak aktif lagi di dunia langsung di dunia jasa konstruksi. Tapi secara prinsip kita mengamati Bang Rasidi. Dan kemudian pada saat saya jadi ketua organisasi di lembaga LPJK itu, kita banyak ketemu dengan pengusaha dan mereka mengeluhkan gitu kan. Kita nggak bakal menang lah ini seperti ini. Dan memang faktanya seperti itu. Makanya Bang Rasidi sebagai bukti ya, cek aja di dunia misalnya kita ambil jasa konstruksi dah. Degradasi terhadap perusahaan konstruksi itu sangat banyak menurunnya. Dulu jumlahnya banyak, sekarang semakin menyusut. Nah, apalagi sekarang kita lihat yang ketangkap kemarin itu kan pengusaha dari luar. Perusahaannya kan dari luar. Benderanya minjam kan? Ya pinjam kan. Nah itu coba dari itu aja sebenarnya bisa kelihatan bahwa ini ada apa nih sebenarnya. Kok bisa mudahnya meminjam perusahaan orang dari sini meminjam perusahaan di luar misalnya. Kenapa nggak dia misalnya pakai perusahaan di sini saja? Padahal kalau dia pelaku usaha dia punya bendera sendiri. Harusnya seperti itu kan. Nah jadi itu dari itu aja bisa ini dan memang Bang Rasidi sebenarnya saya jujur melihat korupsi di Indonesia ini memberantas apatis saya melihat. Kenapa saya bilang apatis? Karena memang dari dulu sampai sekarang tidak pernah berkurang, makin gila. Bahkan semakin parah. Kalau pencermatan lebih parah. Ya, lebih parah. Kalau dulu Bang Rasidi di dalam proyek itu korupsinya itu mungkin permainannya terjadi setelah proyek ada.
Kalau sekarang Bang Rasidi, permainan itu sebelum proyek ada, pada saat punya ide mengadakan sebuah kegiatan proyek, itu pikiran korupsi itu udah ada. Jadi mendesain tuh dari sejak awal Bukan banget. mendesain, menentukan apa yang akan dikerjakan. Jadi seperti ini. Jadi belum ada program, kemudian kira-kira dimunculkan program. Jadi seperti ini. Ilustrasinya seperti ini Bang Rasidi. Ada misalnya seorang pejabat terpilih, dia kemudian pada saat dia misalnya terpilih itu didukung oleh beberapa pengusaha yang kuat tentunya kan, bisa mendukung untuk dana segala macam. Nah, pada saat menggodok visi misi itu, mereka udah punya strategi. Strateginya tuh misalnya nanti di sini kita lakukan pengembangan jalan. Jalan dibuatlah garis. Nanti kita pengembangan jalan dalam visi misi. Pengembangan jalan ini kan sebenarnya menjadi rahasia nih. Nah, disitulah lalu lahan-lahan segala macam di sekitar itu udah mulai dibebaskan oleh pengusaha yang bersangkutan. Jadi sejak itu pun sudah memungkinkan. Sudah memungkinkan. Itu hebatnya Indonesia ini. Makanya regulasi itu sudah cukup lumayan. Tapi problemnya adalah orang-orang yang apa ya, yang orang-orang ini pintar sekali loh. Tokoh-tokoh ini pintar sekali. Bang, artinya kan sesungguhnya kalau kita bicara aturan, regulasi, termasuk sistem tadi, pemerintah itu kan sudah mengatur untuk memagari sangat detail kan, agar kemudian praktek-praktek yang tadi korupsi itu tidak terjadi. Tapi kan lagi-lagi ini kan soal operator, soal oknumnya tadi kan, Bang. Saya pikir kalau berdasarkan pengalaman melihat dan menjalani selama puluhan tahun lebih, sebenarnya saya kadang-kala melihat bahwa sistem regulasi yang diatur itu memang membuat celah untuk melakukan itu. Memang ada celah. Memang ada celah melakukan itu. Kan termasuk nih sekarang misalnya belanja e-katalog. Sekarang kan ada e-katalog 6.0 misalnya. Katanya dengan menggunakan e-katalog 6.0 itu kita akan bisa berhemat 20 sampai dengan 30%. Iya, kalau dari segi itunya kan memang bisa berhemat. Tapi prosesnya memenangkannya itu yang sudah dikondisikan sebelum itu ada. Kan misalnya kan sebenarnya nanti kita sebelum dia masuk daftar dibuat ini kan udah ditentukan. Kadang-kala kan harus ada misalnya paling gampang gini dah. Untuk membeli ini harus ada dukungan ini. Nah, orang-orang tertentu yang bisa masuk ke situ. Yang mereka punya persyaratan. Orang yang sudah duluan tahu kan udah bisa membina itu kan. Kan seperti itu. Misalnya seperti ini. Peralatan yang dimiliki harus misalnya tipenya ini dan ini. Nah, ini dan ini itu bisa sebenarnya dibuat orang yang dia kan udah punya data nih. Si A, si B, si C perusahaan nggak punya ini. Jadi harus ada yang punya ini. Jadi mereka sudah bersiap punya itu, baru diumumkan. Nah, sehingga pada saat terjadi pemenuhan syarat, yang lain tuh kesusahan untuk memenuhi ini. Jadi selalu ada celah di situ. Selalu ada celah. Nah, makanya problem kita itu sebenarnya adalah di persoalan apa ya? Kayak di moral. Moralitas kita ini kok kayaknya korupsi itu menjadi kebutuhan dalam apa ya? Dalam termasuk dalam mendapatkan jabatan. Termasuk dalam misalnya banyak hal. Bang, kalau kita seret agak jauh misalnya, Bang Subhan setuju nggak bahwa korupsi di entah dimanapun, tidak hanya di pengadaan barang dan jasa, misalnya jasa konstruksi dan segala macam, korupsi itu ada kaitan, ada relasi dengan pilkada kita atau pemilu legislatif kita yang berbiaya mahal. Orang kalau hanya datang bermodalkan gagasan dan program tapi tidak menggunakan logistik yang banyak. Nah, Bang Subhan melihat ada relasi nggak sih antara biaya pemilu yang berbiaya mahal itu dengan tadi untuk mengembalikan? Sangat kuat relasinya. Muaranya sebenarnya awalnya di situ. Nah, berarti agak sulit kita berharap semua ini bisa baik, bisa bersih kalau kemudian politik kita tidak kita tata menjadi politik yang sumber kita tuh kan dua orang sini. Pertama hukum dan politik. Sumber masalahnya kan di situ. Hukum ini kan berpihak. Makanya jangan heran kalau ada kasus-kasus besar kakap-kakap tuh hilang kok. Tapi kalau udah yang kecil-kecil yang ini baru muncul, baru di ini. Nah, termasuk juga yang dilakukan oleh, mohon maaf, oleh lembaga yang kita percaya kan. Misalnya kita bicara kalau sekarang nih mungkin nih anti korupsi kan kaitannya dengan KPK. Iya. Nah, KPK kan saya sudah nyampaikan Bang Rasidi kemarin waktu awal KPK Pak zamannya era Pak Bibit saya kebetulan narasumber. Jadi waktu itu saya ketua organisasi. Pak Bibit, Pak siapa? Abdullahi Hamahwa. Nah, saya pernah pada saat itu diundang jadi narasumber. Pada saat saya bicara bahwa sebenarnya sektor konstruksi itu sektor yang paling mudah untuk dimainkan.
Jadi ada beberapa model yang dilakukan oleh si pengambil kebijakan ini. Misalnya dia nggak pengen capek misalnya. Oh proyek itu semuanya di SPK kan aja. Apalagi SPK itu kan bisa sampai kalau tidak salah sekarang ini sampai 200 juta. Sampai 200 bisa SPK nah, ya. SPK kan. Iya. Nah bayangkan Bang Rasidi kalau proyek-proyek itu kan ada aturan yang menyaratkan bahwa usaha kecil itu harus diperbanyak porsinya kan. Nah kalau dia fokuskan ke usaha kecil kan nggak salah secara aturan. Untuk mainnya lebih mudah. Kalau betul untuk usaha kecil. Ya usaha kecil artinya kan usaha kecil ini kan sebenarnya kalau mau melihat di daerah itu terjadi sesuatu gejala-gejala korupsi itu mudah kok kalau serius. Nah lihat perubahannya seperti ini Pak Presiden. Kalau misalnya proyek itu dalam begitu berganti kepemimpinan tahun anggaran baru, setelah itu misalnya paling banyak SPK misalnya. Nah itu patut ditelaah nanti dilihat yang ngerjakan siapa-siapa. Akan kelihatan kok sebenarnya di situ. Nah, jadi gampang membaca. Biasanya ada lagi pemain baru nanti yang masuk di situ. Entah dia pinjam perusahaan orang lain, dia memonopoli untuk SPK itu. SPK itu kan rata-rata 10 kadang 15%. Nah, bayangkan kalau APBD misalnya ada 200 miliar di sektornya jasa konstruksi dalam sebuah daerah, dia dapat 10 sampai 15% itu berapa dia? 200 miliar berarti 20 miliar sampai 25 miliar masuk sudah itu kan setoran. Makanya kan isunya di OTT Kalsel kemarin karena dia lelang isunya kan 5%. 5% kan baru pengambil kebijakan tertinggi kan isunya itu kan. Belum lagi yang lain-lainnya. Karena saya memperkirakan habisnya itu minimal 10%. Jadi harusnya SPK itu memang dalam rangka pemberdayaan yang kecil, tapi bukan untuk menghindari lelang. Ya, tapi sebenarnya yang terjadi akhirnya menghindari lelang. Lalu akibatnya untuk mendapatkan pekerjaan itu hanya kelompok-kelompok tertentu yang bisa saja orang itu, misalnya Bang Rasidi punya jalur atau menjadi timnya, lalu Bang Rasidi berkolaborasi dengan pengambil kebijakan, Bang Rasidi lah yang akan mengerjakan hampir semua pekerjaan itu. Meminjam Bang Rasidi. Bang terakhir nih, kan dengan pengalaman Bang Subhan misalnya, kalau ada lelang, sistem menggunakan LSPSE misalnya, berarti kan tertutup kan? Nah, artinya kan sistemnya pengadilan sistem elektronik. Ya. Nah, kan ada pagu misalnya, pagunya berapa, kemudian masing-masing penawar ada berapa. Kan tidak sesederhana orang misalnya siapa yang paling rendah otomatis dia terpilih kan, Bang? Itu tergantung yang menilai. Tergantung yang menilai. Tapi bisa saja orang yang lebih tinggi karena akan ada alasan. Yang penting ada alasan kan, Bang? Itu tadi kan. Nah, sehingga itu yang kemudian membuka ruang. Ya, membuka ruang. Jadi banyak kok itu. Katakanlah mereka nggak bisa menang misalnya yang diunggulkan. Ternyata misalnya seperti ini. Ada misalnya mereka ada kesalahan tertentu sehingga nggak bisa menang gitu kan, nggak bisa dimenangkan karena akan ribut. Dia dekatilah yang lain. Di antara yang pemenang itu dia bernego, itu bisa diambil dia, dipakai dia. Itulah yang terjadi Bang Rasidi. Jadi sebenarnya ini kan persoalan mental pengambil kebijakan di kita ini. Ini yang menurut saya itu sangat memperhatikan. Sekarang ini repotnya lagi aparat penegak hukum itu, oknum penegak hukum pun kadang-kadang juga terlibat di dalam itu tadi. Jadi seperti ini kita kan ngamatin sekarang ini Bang Rasidi yang namanya di kenapa ya sebenarnya kok baik-baik saja sebelum kita bicara lah persoalan di jasa konstruksi ini ya. Misalnya ada suatu daerah kelihatannya harmonis segala macam bla 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 ujungnya ketangkap gitu kan. Ya. Nah, kenapa yang menangkap ini bukan misalnya yang ada di daerah? Karena memang di dalam komposisi yang tadi pungutan itu kepada pengusaha itu udah dicadangkan untuk pengamanan untuk dan sebagainya. Dan itu semua pengusahanya tahu. Kemudian pengambil kebijakannya juga tahu. Jadi seperti itu. Nah, jadi Bang Rasidi sebenarnya kan seperti untuk menyudah itu mudah. Mudah sekali. Kan pertanyaannya bagaimana caranya kan? Iya. Pengusaha itu harus berani menolak. Problemnya ini pengusaha tidak berani menolak. Bang Rasidi pernah nggak? Hanya pada saat KPK berdiri di tahun 2005 kalau tidak salah ya, KPK pertama kali itu hanya pada saat itu ada kesepakatan Kadin, kemudian Muhammadiyah dan NU yang mereka menolak korupsi. Itu dulu kan. Sekarang organisasi-organisasi yang terkait dunia usaha itu mana sikapnya terhadap korupsi? Coba buka. Ada nggak mereka serius? Padahal mereka ini mewadahi
pengusaha-pengusaha loh. Misalnya kalau kami dulu di jasa konstruksi ya, saya misalnya ketua asosiasi, anggota saya sampai 150, itu Bang Rasidi untuk menyamakan persepsi ke mereka, yuk kita kurangi saja, sulitnya setengah mati. Hanya mengurangi? Hanya mengurangi. Bukan menghapus? Bukan menghapus. Saya pengalaman, karena saya pernah dulu mengundang beberapa pengusaha di Kalsel ini pada saat menjadi ketua organisasi saya, yuk kita kurangi. Itu luar biasa Bang Rasidi, menolak ya dengan berbagai alasan. Jadi kalau ini arena pertandingan, sesama peserta tanding saja untuk bersepakat mengurangi aja nggak bisa? Nggak bisa. Nah jadi problem utama itu sebenarnya kalau memang serius, sebenarnya pengusaha ini berpengaruh besar. Makanya semestinya kan Kadin, kemudian pengusaha-pengusaha tambang, pengusaha-pengusaha real estate, pengusaha jasa konstruksi, pengusaha konsultan ini harusnya punya semacam komitmen. Ini kan topik kita kan komitmen nih. Iya. Yuk semua pengusaha itu melawan ini. Kami tidak akan memberikan lagi seperti ini. Clear Bang Rasidi, pemerintah tidak bisa apa-apa. Karena yang mengerjakan mereka, masa pemerintah nanti akan membawa pengusaha dari luar? Asal syaratnya semuanya bersepakat. Iya. Jangan ada saling intip. Iya. Makanya saya kadang kan enggak begitu ini juga di persoalan ini bukan hanya kesalahan pemerintah ya, bukan hanya kesalahan aparat, tapi kesalahan pokoknya itu ada di pengusaha, di asosiasi pengusaha, himpunan-himpunan pengusaha. Kok mereka mau? Kok mereka tidak pernah bisanya berani menyatakan ini adalah haram bagi dilakukan oleh organisasi. Nah artinya kalau pemerintah serius, sebenarnya kan seperti ini kalau pemerintah serius ya. Misalnya yang ketangkap kemarin di Kalsel nih kan, itu adalah anggota organisasi tertentu, si perusahaan ini, maka yang diberi sanksi itu organisasinya, bukan organisasinya. Artinya ada tanggung jawab kolektif dari para organisasi yang menampung pengusaha ini untuk bisa bertanggung jawab terhadap anggotanya. Jadi harus organisasinya, bukan perusahaannya. Bukan perusahaan. Karena kalau perusahaan di blacklist, orang masih bisa mendirikan lagi. Kalau perusahaannya sulit Bang Rasidi. Karena bisa bikin sulit? baru. Karena ini kan mereka bersaing semua kan. Iya. Oke, jadi kalau kita ingin tadi setidaknya ini menarik Bang. Artinya kalau kemudian kita ingin mengakhiri atau kita meminimalkan lagi-lagi soalnya bagaimana kita bersepakat. Itu yang paling penting. Nah, bahkan saya ini kan pengalaman di organisasi nih. Saya tanda kutip ya. Jangan-jangan nih kan, ini perlu memang didalami dan menurut saya ini menjadi tantangan bagi organisasi-organisasi. Jangan-jangan sebenarnya elit-elit organisasi itulah yang berkolaborasi dengan elit-elit di kekuasaan yang akhirnya memunculkan problem ini tadi. Korupsi ini kenapa tidak bisa diatasi? Ini kan agak panjang nih, agak over durasi nih. Terakhir kan Bang Subhan pernah jadi ketua organisasi profesi kan, LPJK, Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi. Perusahaan pernah. Perusahaan. Keliling. IAI kan juga pernah kan Bang? Pernah keliling lah istilahnya. Bang, kan kalau orang dalam posisi ketua itu kan punya privilege kan Bang? Punya hak lebih, hak istimewa yang jangan-jangan tidak dimiliki orang lain kan? Ya pastilah, makanya orang berebut kan? Orang berebut. Bang Subhan pernah mendapat tawaran itu? Iyalah, jadi kita itu masih ketua ya. Ketua itu kadang-kala tuh udah dijatah. Walaupun tidak nyari tidak nyari sudah ada yang hubungin kita. Misalnya seperti saya dulu kan beberapa kali saya jadi ketua organisasi lah. Itu selalu ada misalnya kawan-kawan di pemerintahan ini langsung kontak kan. Pak, Bapak udah kami siapkan di sini. Nah, itulah sebenarnya yang menyebabkan orang selalu dengan cara apapun ingin menjadi ketua organisasi. Karena ada itu tadi. Nah, tapi problemnya pada saat saya dulu ketua organisasi itu kan cita-cita saya sederhana Bang Rasidi. Saya pernah berpikir karena kan saya dulu waktu menjadi ketua organisasi itu salah satu yang saya angkat pada saat menyampaikan program kerja visi misi itu adalah musuh bersama kita ini ada korupsi. Yuk kita kurangi. Yang dulu mainnya misalnya 10-15%, kita harus tekan. Minimal secara bertahap kita kurangi itu. Nah ini yang kita usung. Banyaklah yang mendukung. Tapi begitu dipakta di lapangan Bang Rasidi, yang paling banyak menentang saya itu Bang Rasidi, pengusaha-pengusaha besar. Karena itu mengganggu. Pengusaha kecil pengen merubah itu, pengusaha besarnya tidak mau. Kenapa tidak mau? Karena mereka merasa bahwa dengan cara itulah mereka lebih bisa berkembang dan maju. Sedangkan pengusaha kecil dengan pendapatan sedikit kan dipangkas itu kan berat. Nah, jadi itulah sebenarnya problem kita. Oke, baik, terima kasih Bang Subhan atas waktunya dan setidaknya ini kan menjadi peringatan penting
tidak sekedar kita mengambil momentum 9 Desember Hari Kordia, tapi kita mengingatkan komitmen itu yang paling penting. Terima kasih lagi Bang Subhan, dan demikian tuntas sudah kebersamaan kita dalam ngopi kali ini, ekspedisi akhir tahun dalam kaitan dengan Hakordia, Hari Anti Korupsi Sedunia. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.